Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada pagi hari ini cuaca kelihatan cerah Sobat Kicau Mania, namun suhu cukup dingin. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Nah, kenapa kita akan bahas? Karena ini penting di sistem lolo indukan. Di sistem lolo indukan ternak seperti ini harus kita memperhatikan suhu di kandang. Nah, banyak di kalangan para peternak pemula tidak memperhatikan hal ini. Suhu di kandang seperti apa, kemudian persiapan di kandang seperti apa. Akhirnya banyak trotolan yang kedinginan lalu mati, mencret sakit, dan tiba-tiba jatuh ke dasar lantai. Itu artinya posisi dia sedang sakit, trotolan itu. Nah, walaupun cuaca cerah, apabila suhu seperti sekarang ini dingin, nah itu bisa mengakibatkan sakit dan mencret pada trotolan, dan juga kasus-kasus nyilet dan juga cacingan. Nah, apabila kita tidak membersihkan kandang, juga kandang kita terlalu lembab, maka akan mempengaruhi ruang udara. Karena itu kita harus melihat terlebih dahulu suhu di kandang itu seperti apakah panas, apakah dingin. Nah, apakah kalau untuk cuaca seperti sekarang ini bisa kita antisipasi Om? Bisa. Misalnya seperti ini, kalau cuaca dingin di pagi hari, kita harus mempersiapkan kandang kita dalam keadaan tertutup, baik itu di glodok dan juga di lingkungan kandang atau di depan kandang itu harus pakai penutup baik hordeng ataupun papan GRC atau tembok. Jadi itulah pentingnya settingan kandang. Karena yang pertama, kalau untuk melindungi telur glodok itu memang harus ditutup Sobat Kicau Mania untuk menjaga suhu ya, jangan sampai terlalu dingin. Nah, terlalu dingin menyebabkan embrio itu bisa mati di dalam telur. Lalu pertanyaan yang muncul, berapakah suhu yang cocok untuk sistem ternak lolo indukan? Nah, kalau kita pribadi Sobat Kicau Mania, kita akan melihat ya, di pagi hari itu suhu stabil itu antara 24-25 derajat ya. Nah, itu kita maklumi karena di pagi hari. Tetapi di dalam kandang tidak terlalu dingin karena kandang kita posisi tertutup dan rata-rata memakai kayu dan GRC untuk peredam dingin. Nah, itulah tujuannya. Nah, terbukti ketika kita di pagi hari memberikan makan di jam 6 itu sangat dingin di luar kandang. Ketika kita masuk dalam kandang posisinya hangat, apalagi kita tutup dengan kain dan juga pelapis-pelapis baik di glodok maupun di kawat ram dan juga di depan kandang. Semua pakai penutup pagar atau tembok GRC. Nah, suhu yang tepat itu Sobat Kicau Mania di pagi hari 24 sampai 25 derajat ya. Kalau untuk di malam hari bisa mencapai 22 sampai 23 derajat. Nah, itu untuk di malam hari. Nah, kalau di siang hari idealnya itu 29, 30, 31, 32 ya. Itu idealnya untuk sistem lolo indukan suhu di siang hari. Nah, kalau untuk proses suhu di siang hari sambil proses mengeram, ada induk betina yang mengeram sambil meloloh, dan juga banyak keadaan yang di sekitar kandang itu kepanasan. Jadi kita harus buka sedikit ruang udara atau ventilasi atau sirkulasi udara untuk menstabilkan suhu. Boleh juga kalian beli termometer ya, alat ukur suhu. Nah, itu boleh Sobat Kicau Mania, dan juga termostar. Nah, banyak di kalangan Kicau Mania ya, banyak sekali yang tidak tahu ya, suhu itu mempengaruhi. Pada saat proses ingin bertelur bisa jadi tidak ingin bertelur, kurang nyaman di glodok lantaran cuaca yang terlalu panas. Nah, atau cuaca yang terlalu dingin, telur itu tidak mau dieram, tidak mampu indukan itu mengeram. Suhu itu harus dilihat baik di pagi hari, siang hari, dan juga di malam hari. Nah, biasanya kami pengecekan suhu itu Sobat Kicau Mania di siang hari dan juga sore hari. Siang hari itu menentukan pada saat lolo indukan terlihat anakan trotol itu mangap kepanasan. Pada saat itu kita pengecekan suhu. Nah, kalau suhu menurut kita panas di atas 33 derajat ya kan, kita buka sedikit pintu dan ruang udara. Nah, untuk suhu pengeraman itu boleh di atas 31, 32, 33 Sobat Kicau Mania. Nah, untuk keadaan karena kita ini sistem lolo indukan, kita tidak bisa Sobat Kicau Mania mengatur suhu. Nah, jalan satu-satunya buat kalian yang pemula, kalian bisa melihat keadaan suhu di kandang ya dengan cara membeli alat ukur digital termometer atau termostat. Atau termostat kalian letakkan di sekitar glodok untuk mengetahui suhu berapa. Maka dari itu glodoknya jangan terlalu dalam Sobat Kicau Mania, karena harus meletakkan glodok itu juga di posisi depan. Pentingnya glodok di depan ini untuk pengecekan. Nah, di lolo indukan ini sangat penting dan kami rekomendasi glodok posisi di depan, dan pakailah glodok yang petak. Itu kami sangat rekomendasikan. Nah, Sobat Kicau Mania, apa yang kami lakukan di video ini tidak mesti diikuti Sobat Kicau Mania. Kebiasaan kami adalah mengintip glodok. Nah, itu kebiasaan buruk bagi penangkar lain.
Nah, tetapi tidak penting sobat kicauania, yang penting kita melihat keadaan suhu di kandang, harus paham membaca situasi ya. Untuk di siang hari suhu kami stabil di atas 30 derajat. Nah, untuk di malam hari posisinya juga stabil di atas 24 derajat. Nah, di pagi hari bisa 22, 23 dan 24 derajat. Nah, itu suhu stabil, tetapi stabil untuk keadaan di sekitar lingkungan kandang. Untuk di dalam kandang suhu kami cukup hangat sobat kicauania, karena kami pakai penutup, pakai hordeng, pakai kain, penutup glodok dan juga penutup tembok dengan kayu GRC. Nah, boleh kalian pikirkan cara seperti ini. Atau kalian punya ide lain, silakan. Kalian bisa komentar di bawah ini. Nah, adapun efek yang ditimbulkan akibat suhu yang terlalu panas dan juga kita tidak meletakkan tempat air atau bak mandi di dalam kandang, tidak ada sirkulasi udara yang mengalir, itu cepat menaikkan birahi dan cepat membuat burung pada stres sobat kicauania, terutama di siang hari. Contohnya seperti di hadapan video ini, di depan anakannya pejantan ini minta kawin, betina sibuk melolo anakannya. Lantaran tidak mau kawin, maka betina ini diserang dan dibantai oleh pejantan. Namun tidak lama ya, kita bisa stabilkan, kita bisa semprot. Nah, atau kita bisa semprot di sekitar kandang itu dengan air sobat kicauania untuk mengatur suhu kelembapan apabila di siang hari cukup panas. Nah, kalau kami pakai piling saja sobat kicauania, tidak lagi kita memakai alat ukur digital, termometer atau termostat. Jadi kita pakai piling, kita membaca situasi dan karakter. Apabila mereka mangap kepanasan, sejak saat itu kita tahu bahwa suhu cukup panas di siang hari. Nah, untuk di malam hari kita tidak pakai lampu sobat kicauania, sengaja agar fokus mengeram. Fokus mengeram ini penting untuk mengatur suhu di glodok sobat kicauania. Jadi suhu di glodok stabil sampai proses menetas. Nah, jadi kurang lebih sobat kicauania, lolo indukan seperti yang kami terapkan ini, sistem ternak seperti ini mirip keadaan seperti di alam. Cuman di sini adalah kita membaca keadaan situasi kandang. Nah, keadaan situasi kandang ini juga berpengaruh sobat kicauania dan juga disesuaikan dengan ekstra puding yang kita berikan. Contoh ulat ongkong tidak cocok diberikan di siang hari. Nah, sudah kepanasan kita berikan lagi ekstra puding seperti itu, tentu tambah panas. Nah, situasi di kandang untuk suhu 30 derajat atau 31, 32 itu kurang cocok untuk pemberian ulat ongkong. Nah, apabila suhu di atas 22, 23, 24 baik di malam hari dan juga di pagi hari itu baru cocok untuk pemberian ulat kandang. Nah, ini harus kalian catat dan harus kalian pahami. Nah, menurut kami sobat kicauania, ulat kandang dan ulat ongkong itu sama efek panasnya. Nah, biasanya kami pemberian ulat ongkong, ulat kandang itu di pagi hari ya sobat kicauania, atau di sore hari menjelang maghrib untuk persiapan di malam hari jangan sampai kedinginan atau mulai gerimis. Nah, itu biasanya sering kami memberikan ulat kandang atau ulat ongkong. Nah, yang paling praktis dan paling simpel ya, cocok untuk di segala suhu adalah jangkrik. Jangkrik ini stabil sobat kicauania, baik untuk di pagi hari, siang hari maupun sore hari dalam berbagai keadaan suhu, baik itu suhu dingin maupun suhu panas, tetap kita berikan jangkrik. Nah, adapun untuk pemberian kroto sobat kicauania perlu kita perhatikan dalam keadaan suhu cuaca panas cocok untuk pemberian kroto. Misalnya suhu di atas 32 sampai 33 derajat di siang hari, cocok kita berikan kroto segar. Oke sobat kicauania, itu saya. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.